Selamat pagi, Breaker Mania atau Anda pengguna frekuensi. Ya kali ini Pojol Channel ingin berbagi sedikit tentang switching ya. Apa itu switching? Fungsinya untuk apa? Kita akan kupas di sini. Ya sifatnya kita akan berbagi tentang alat switching ini ya. Dimana switching atau lebih dikenal dengan SMPS ya. SMPS itu bahasa Inggris ya, saya sendiri nggak terlalu paham atau pinter berbahasa Inggris, cuman kalau diterjemahkan SMPS itu Switched Mode Power Supply ya, jadi semacam power supply yang bisa di-adjust atau di-adjust ya, bahasa Indonesianya lah, kita pakai bahasa yang Indonesia aja. Jadi sebuah adapter atau adaptor dari AC di convert ke DC, cuman nilai outputnya bisa di-adjust atau diatur sesuai yang kita butuhkan. Ini hanya sekedar sampel di sini. Contoh saja sebuah switching, adapter switching. Kita tidak mereview tentang alat ini, tapi ini sebagai semacam pemahaman bagi kita, untuk Anda yang suka elektronik atau ingin mengetahui apa ya maksud dari switching itu sendiri. Ya switching ya itu tadi seperti yang saya sampaikan, merupakan sebuah adapter yang bisa di-adjust nilai outputnya, yang bisa kita tentukan nilai outputnya. Ya berikut di depan ini ada adapter switching ya. Adapter switching di sini nilai ampernya 40 ampere ya, 40 ampere. Jadi powernya ini bisa 40 ampere. Kita akan cari tahu nilai outputnya ini berapa. Untuk itu kita perlukan sebuah multitester atau ohmmeter untuk mencari keluarannya berapa. Dalam hal ini kita akan lihat nilai output DC yang dikeluarkan oleh adapter switching ini. Oke, kita sudah siapkan port-portnya, sudah kita pasang di sini. Ini merupakan port dari AC ya, 220, dimana nanti power listrik yang masuk ke port ini diolah di dalam alat ini, diturunkan, dikonvert ke DC ya, dari AC alternate current ke DC direct current ya, bolak-balik ke searah. Nah, dimana di sini port DC-nya. Kebetulan di sini ada terbagi ada 1, 2, 3. Jadi bisa dikeluarkan dalam 3 jalur. Namun nilai ketiga-tiganya ini nanti tetap sama, misalkan 10, 11, semua nanti keluarnya sama. Nah, cuman portnya ada 3 di sini, jadi bisa Anda gunakan untuk kemana-mana. Bisa untuk rig, misalkan Anda suka mempunyai rig, ataupun kemana alat-alat yang memerlukan catu daya. Kebetulan di sini ada ground, bagian ground. Nah, ini bisa Anda pasangkan ke bagian ground nantinya. Cuman saya nggak mengulas ini, kita ingin cari tahu apa sih switching itu, maksud dan tujuannya ya. Maksudnya apa, manfaatnya apa, switching, adapter switching.
Karena mungkin Anda sebelumnya mendengar atau ada seseorang rekan yang menyarankan pakai aja switching. Nah, itu lebih nyaman, lebih ini bisa diatur. Nah, untuk menjawab pertanyaan Anda, apa itu switching dan maksud switching itu apa, kita akan langsung peragakan di sini ya. Ya, seperti ulasan saya tadi, switching merupakan adapter dari AC ke DC atau sebuah konverter ya. Biasanya digunakan untuk alat-alat elektronik. Oke, langsung saya praktekkan maksud maksud dari switching ini. Kita akan colokkan ya alat ini ke listrik. Ini sudah saya hubungkan. Ini colokannya. Nanti untuk outputnya ada di sini. Sudah saya koneksikan. Cuman ini tidak saya gunakan untuk mengukur karena langsung diukur dari sini sudah bisa menggunakan multitester ini. Oke, kita taruh di sini aja. Kita akan hubungkan di sini. Kita akan colokkan ke sebuah listrik PLN ya. Oke, mungkin sudah ada perubahan di sini ya. Ini ada indikator lampu LED kecil menunjukkan alat ini sudah menyala. Ya. Ini coba saya tarik lagi biar Anda paham. Ini saya tarik lagi ya. Nah, dia masih ada sisa-sisa power yang tersimpan di dalamnya di elko. Nah, ini agak meredup. Bisa diperhatikan dulu. Nah, ini sudah kondisi listrik sudah habis ya. Kita akan pasangkan lagi biar Anda paham sebelumnya. Ini akan menyala. Nah, itu menyala. Ini akan menyala, berarti alat ini sudah bekerja. Kita akan cari tahu nilai outputnya berapa. Nah, untuk itu kita butuh bantuan multitester di sini ya. Kita akan nyalakan. Kita posisikan pada volt DC di sini ya. Jangan sampai keliru karena akan rusak alat ini. Kita akan ukur karena ini di keluaran dari pabrikan nilai output tertinggi di angka 14,5 ya. Maka voltmeter ini kita kasih toleransi hingga maksimal 20. Ada banyak pilihan di sini. Kita arahkan ke 20 ya. Oke, kita akan lihat seperti apa nilai keluaran dari switching ini, di mana di alat switching ini sudah ada polaritas volt bagian plus sama volt bagian min. Nah, jadi antara bagian sini dengan ini ada polaritas yang berbeda. Ini yang plus, ini yang min. Ya, Anda bisa perhatikan di multitester. Udah paham semua ya, kalau plus itu merah, kalau min itu hitam. Kita akan cari tahu nilainya berapa. Kita sesuaikan di sini. Ini bagian minnya, ini bagian plusnya. Kita akan cari tahu berapa nilai keluaran. Nah, itu nampak di adapter ya. 10,33. 10,33. Untuk mencari tahu nilai maksimal atau minnya, kita di alat switching ini ada potensium ini di sini berwarna kuning ya. Berwarna kuning. Mungkin akan saya perlihatkan secara zoom ya di sini. Di sini ada alat pemutar, yang dimana ini bisa kita putar ke arah kanan atau kiri, menyesuaikan nilai output yang kita butuhkan, seperti itu. Untuk memutar potensio yang kecil ini, kita memerlukan sebuah
obeng pipih ya, obeng pipih seperti ini, dimana kita akan putar di sini nantinya. Selama kita putar nantinya, Anda perhatikan bagian layar ini ya. Kita akan coba cek lagi. Maaf, terjatuh. Anda tinggal perhatikan lagi, kita akan taruh di sini ya. Kita akan taruh di sini. Kita pegang di sebelah kiri ya. Nah ini, Anda perhatikan di sini. Kebetulan ini displaynya agak displaynya agak error di satu sisi nih ya. Ini udah menunjukkan angka 10. Ini jangan sampai goyang-goyang karena akan terputus. Angka 10,33. Nah, misalkan kita akan kebutuhan kita di angka 12 volt atau 13 volt, kita bisa mengatur di sini. Anda tinggal cari, copot lagi nih. Maaf, udah saya pegang gini ya. Anda perhatikan di sini, ini 10,33. Kita akan kebutuhan kita misalkan di angka 12 volt. Dicopot lagi. Oke. 12 volt ya, misalkan 12 volt. Ini sementara di ini angka 10,33. Anda tinggal putar saja di switchingnya ini atau alat adjustnya ini ke kiri atau ke kanan, dimana dia nanti akan berubah. Ini saya putar ke kanan, dia mulai naik. Nah itu angka 11 ya. Misalkan kebutuhan kita di angka 12 volt. Nah itu berubah jadi angka 12 volt. Misalkan kita butuh di output yang lebih kecil, kita tinggal putar saja ke kiri atau ke kanan. Dimana bila kita putar ke kanan, dia akan bertambah. Bila kita putar ke kiri, dia akan menurun. Kebetulan nilai output terendah dari switching ini di angka 10,33. Kita ingin cari tahu maksimal output dari alat switching, adapter switching ini seperti apa. Kita putar terus ke arah kanan sampai kondisi yang paling mentok. Ini 12, sudah berubah 12. Putar lagi. Nah, dia di angka 14. 14,70. Misalkan kita butuh di angka 13,5 misalkan. Ya tinggal menyesuaikan saja. Kita putar terus sampai di angka yang kita butuhkan. Nah, ini misalkan di angka 13,5. Kita putar terus sesuai yang kita butuhkan. Nah, ini. Ya, ini. Jadi maksud switching itu sendiri, adapter ini bisa mengeluarkan output sesuai yang kita butuhkan dalam rentang berapa DC yang kita butuhkan, dalam artian misalkan switching ini menghasilkan output 10 volt sampai 14 volt ya. Di rentang itulah kita bisa memainkan. Kita misalkan butuh 12 volt, 13 volt, kita tinggal putar switchingnya di sini. Tutup kabel ya. Jadi di sinilah, di bagian ini, atau mungkin di bagian sinilah ala switchingnya itu kita putar. Mungkin model-model lain posisi switchingnya itu juga nggak di bagian ini ya, bisa bagian kanan atau bagian tengah. Jadi pada intinya adapter switching ini kita bisa meng-create berapa kebutuhan output dari sebuah alat adapter ini, tentunya dengan bantuan
multitester seperti ini. Tujuannya agar nilai keluaran dari sebuah adapter tidak melebihi dari voltase yang kita butuhkan. Seperti itu. Nah, misalkan pesawat Anda hanya membutuhkan 11 volt atau 12 volt. Dengan alat switching ini Anda bisa arahkan nilainya berapa yang dibutuhkan, menyesuaikan kebutuhan Anda. Jadi alat ini fleksibel, bisa di angka 10, 11, 12 tergantung berapa yang kita butuhkan. Oke, sepintas demikian tentang apa itu switching, adapter switching ya. Bisa sebelum Anda mungkin membeli atau menggunakan alat ini, ada baiknya Anda memahami fungsi dan manfaat dari switching itu. Untuk masalah rata atau tidaknya voltage yang dia keluarkan tergantung dari alat ini sendiri. Kualitas, harga tentunya juga menentukan. Bila ada selisih harga yang sangat tinggi, switching A, switching B tentunya ada nilai lebih di sana. Karena ini yang saya tunjukkan hanya output voltasenya saja. Cuman dari stabilitas tergantung dari alat ini sendiri. Oke, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan yang perlu Anda sampaikan, boleh disampaikan di kolom komentar. Untuk info-info berikutnya Anda bisa subscribe di channel ini untuk pengembangan info-info tentang alat-alat elektronika yang Anda butuhkan nantinya. Oke, selamat siang. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, Anda ditunggu untuk pengembangan channel ini. Terima kasih.